Halo, selamat datang di Storytelling Museum Bank Indonesia. Kali ini bersama saya, Randi Rafsanjani. Nah, sahabat Museum Bank Indonesia dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik ya. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian bercerita nih, sharing tentang apa sih gedung Museum Bank Indonesia kala itu di masa lalu. Kayaknya menarik untuk dibahas ya sahabat Museum BI dimanapun berada nih ya. Nah, kali ini kalau Randi ingin berbicara tentang Museum Bank Indonesia, tentu tidak lepas kaitannya dengan Bank Indonesia sebagai bangunan awalnya. Lalu kalau mundur ke belakang lagi, ada yang namanya De Javase Bank atau DJB nih. Bank Belanda kala itu di kawasan Hindia Belanda tentunya. Dan kita mundur lagi ke belakang, itu ada yang namanya Bienen Hospital. Nah, saya akan mengajak kalian semua untuk bercerita di awal nih, yakni adalah Bienen Hospital atau rumah sakit yang berada di dalam kawasan Benteng Batavia. Karena memang di abad 17 hadirlah sebuah rumah sakit, tepatnya lahir di 1643 bernama Bienen Hospital. Dari namanya aja ya, nama sahabat Museum BI, arti dari Bienen itu artinya adalah di dalam. Karena memang hadir sebuah rumah sakit yang dimana fasilitasnya untuk para pekerja Belanda atau pribumi kala itu untuk melakukan kegiatan untuk mengontrol kesehatan atau saat lagi sakit, datanglah ke rumah sakit Bienen Hospital itu. Berada di kawasan Benteng tentunya. Tetapi setelah 160 tahun aktivitas dari Bienen Hospital hadir, tentu pemerintah kala itu, pemerintah Hindia Belanda memerlukan yang namanya sebuah perbankan. Dan di 1808, rumah sakit itu pun selesai. Tapi selang tidak digunakan, lalu fungsinya pun tidak tahu digunakan untuk apa. Pihak rumah sakit pun menyewakan kepada pihak De Javase Bank di tahun 1828. Dulu saat ingin disewakan, pemerintah Belanda pernah nih ngasih informasi kepada pejabat DJB untuk menggunakan atau menyewa rumah dinas dari Rainer de Klerk itu di kawasan Harmony. Jadi kalau sahabat Museum BI dimanapun yang belum tahu kawasan Harmony itu ada di sekitaran Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Itu ada sebuah rumah dinas yang mana ingin digunakan sebagai De Javase Bank kala itu. Tetapi dikarenakan De Javase Bank kala itu adalah sebuah bank dan tentunya sebuah bank harus dekat dengan pusat transaksi perdagangan, pejabat DJB kali itu nggak mau. Katanya sih terlalu jauh. Maka dari itu tuh mereka maunya di daerah kawasan Kota Tua atau kawasan dalam benteng. Makanya pihak DJB lebih senang memilih atau menyewa bangunan rumah sakit Bienen tadi. Nah, setelah disewa di tahun 1828, hanya 2 tahun berselang, pihak DJB langsung melunasi untuk membeli secara total keseluruhan dari bangunan tersebut. Tepatnya di tahun 1830. Nah, harga yang dipatok kala itu sebesar 45.000 gulden. Bayangin aja ya. Jadi, bisa beli apa ya mungkin di zaman itu ya, saya juga nggak tahu. Tapi akhirnya tidak disewa. Akhirnya dibeli di 2 tahun kemudian. Nah, presiden kala itu, presiden De Javase Bank, karena pimpinan De Javase Bank itu disebutnya presiden ya, sahabat Museum BI, dia menginginkan sebuah bangunan yang lebih besar lagi. Dulu kan bentuk ini adalah melambangkan huruf U. Maka dari itu, jika ingin dirombak total, ya, dia butuh yang namanya seorang arsitek. Arsitek yang ingin didatangkan kala itu adalah arsitek yang paling papan atas di Belanda. Bayarannya pun mahal. Tujuannya apa? Biar dibuatnya memang dengan kehati-hatian dan tentunya harus benar-benar menjadi mahakarya yang dikagumi oleh pemerintah Hindia Belanda dan juga arsiteknya itu sendiri. Nama arsiteknya adalah Edward Cuypers and Hulswit. Mereka melakukan pembangunan ini dengan cara yang sangat unik nih sahabat Museum BI. Karena waktu itu G. Vissering selaku presiden De Javase Bank kala itu memiliki seorang putra nih, ya, anak cowok, umurnya kisaran 8 tahun. Nah, anaknya itu nih lucunya ya,
dijadikan sebagai simbol untuk peletakan batu pertama nih, ya kan? Harapannya memang sih sederhana, agar tumbuh dan berkembang layaknya seorang anak kecil untuk menjadi yang lebih baik lagi nih. Nah, itu tuh harapan pemerintah Hindia Belanda, tentunya dalam hal ini pejabat DJB kala itu G.P. Sering, yang mana menggunakan anaknya untuk melakukan simbolis sebagai tunas harapan yang akan terus tumbuh untuk perkembangan Deya Paseban ke depannya. Dan ini uniknya dilakukan di cabang-cabang Deya Paseban lainnya. Karena memang 4 dekade setelah hadirnya Deya Paseban, hadir beberapa Deya Paseban lain di daerah lain. Mulai dari Kutaraja, ya, ada Manado, Bandung, Padang, dan lain sebagainya. Tetapi simbolisnya masih sama tuh, masih menggunakan anak dari pimpinannya sebagai simbol untuk meletakkan batu pertama sebagai simbol tunas harapan tadi. Sangat menarik dan sangat brilian ide yang digunakan karena mengandung makna yang sangat dalam kala itu. Nah, lalu si Edward Givers tadi dan Hoolswit bekerja sama lagi nih dengan sebuah wadah dalam hal ini seperti kontraktornya. Ya, di sini ada Holland Beton Masby yang mana memang memberikan fasilitas yang sangat bagus banget untuk membangun sebuah gedung museum Bank Indonesia kala itu. Nah, mereka membawa keramik, kaca patri, lalu membangun juga seperti sumur-sumur cahaya langsung fokus menjadi cahaya di dalam lobi area Deya Paseban kala itu. Dan itu juga sebuah gaya bangunan yang memang menganut gaya neoklasikal, Beaux Art yang saat itu sedang berkembang di Prancis, tetapi kaidah utamanya mengambil gaya Yunani dan Romawi. Nah, ini terbukti dengan hadirnya 340 tiang pancang sebagai pondasi utama yang memang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membangun bangunan Deya Paseban kala itu agar menjadi bangunan yang mahakarya di kawasan Batavia. Bayangin aja, kualitas bangunan di Hindia Belanda kala itu belum ada yang sebagus dan secanggih Deya Paseban. Tetapi Deya Paseban pelopornya. Makanya enggak sayang lah kalau mereka harus bayar besar-besaran kepada arsitek biro jasa arsitek tadi, yaitu Edward Givers dan Hoolswit tentunya. Lalu semakin berkembangnya DJB, lalu hadirlah sebuah pemerintahan baru setelah kita merdeka, pemerintahan Indonesia tentunya. Di sini Bank Indonesia hadir di tahun 1953. Tetapi Bank Indonesia sudah membeli saham DJB sebesar mayoritas 90%. Bahkan mereka membeli 20% lebih besar dari harga pasar. Nah, itu yang dilakukan pemerintah Indonesia setelah kita merdeka. Jadi gedung ini, gedung Museum Bank Indonesia yang awalnya adalah Deya Paseban itu dibeli oleh pemerintah kita kala itu di bawah Presiden Soekarno. Nah, tapi nih yang menariknya ya, memang gedung Bank Indonesia kala itu sejak tahun 53 sampai 63 masih menempati kawasan di Kota Tua. Makanya kalau kita ngobrol sama orang dulu tuh kayak BI kota. Nah, karena memang dahulu di tahun 53 sampai 63, 1953 sampai 1963, bangunan ini masih digunakan sebagai Bank Indonesia Pusat nih. Makanya kalau orang dulu ngobrol itu pasti disebutnya BI kota. Nah, tetapi rencana untuk membangun sebuah kawasan yang dekat dengan pusat pemerintahan kala itu hadir di tahun 1950 nih. Maka dari itu Presiden Soekarno tuh masih mencari kawasan yang tepat untuk membangun sebuah bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Nah, berdasarkan kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 53, ya, Bank Indonesia memang hadir, tetapi mereka akan menempati kawasan yang baru, yaitu kawasan Muhammad Husni Tamrin atau Jalan Tamrin, yang mana dibangunlah sebuah bangunan baru. Nah, bertepatan pada Hari Bank 5 Juli 1963 yang diresmikan oleh Bapak Presiden kita kala itu Insinyur Soekarno. Dan uniknya nih ya,
pembangunan dari gedung Bank Indonesia di Tamrin yang memang saat itu butuh sebuah kawasan yang lebih luas, fasilitas yang lebih lengkap, dan dekat dengan pusat pemerintahan, makalah dibuat sebuah bank sentral di daerah kawasan pusat pemerintahan kala itu di Jalan Tamrin. Nah, pembuatnya atau arsiteknya adalah orang asli Indonesia bernama Bapak Fredrik Silaban. Nah, Fredrik Silaban ini juga salah satu arsitek yang membangun Masjid Istiqlal. Nah, selain gedung non ikonik yang dibangun di kawasan Tamrin saat itu, ada juga nih gedung modernnya yang hadir di kawasan Bank Indonesia Tamrin. Kalau kalian lihat gedung berwarna atau bercorak biru keabu-abuan, itu adalah salah satu gedung kembar yang dibangun oleh Insinyur Karnaya pada saat itu untuk melengkapi kawasan gedung BI Tamrin kala itu. Gedung A yaitu Radius Prawiro, ini salah satu mantan gubernur Bank Indonesia juga, dan juga gedung B, Bapak Safrudin Prawira Negara. Jadi kalau kalian main ke Bank Indonesia Tamrin tuh pasti kalian nanti akan ditanya tuh, mau kemana? Ke gedung Safrudin Prawira Negara. Lalu Bapak Safrudin Prawira Negara sendiri adalah gubernur Bank Indonesia pertama dan Presiden Deya Paseban terakhir. Tetapi kalau untuk Bapak Radius Prawiro adalah Gubernur Bank Indonesia juga. Yang paling mencolok dari Bapak Radius Prawiro adalah berhasil menurunkan tingkat inflasi yang dahulu mencapai 600% menjadi di bawah 50%. Nah, itu sahabat Museum BI yang bisa Randi jelaskan kepada kalian. Kalau kalian benar-benar ingin merasakan suasana tempo dulu, suasana bekerja di kawasan Kota Tua, tepatnya di Deya Paseban, kalian jangan sedih, kalian jangan ragu, kalian bisa berkunjung ke Museum Bank Indonesia. Tapi ini karena kita masih tutup, tentunya kalian belum bisa nih merasakan secara langsung. Tapi jangan sedih, Randi kasih solusinya nih. Jadi sahabat Museum BI bisa ikut kita secara virtual nih. Yang paling keren ya dan paling baru adalah cara 360. Jadi kalian bisa merasakan masuk ke dalam museum, ikut jelajah bareng pemandu Museum Bank Indonesia-nya dengan cara yang bisa lihat ke atas secara lengkap, ke bawah secara lengkap, kanan kiri kelihatan. Karena apa? Karena kita menggunakan kamera 360 tadi. Jadi kalian benar-benar merasakan suasana nih, seluruh area gedung Museum Bank Indonesia kelihatan. Dan tentunya penjelasannya juga menarik tuh. Nah, yang kedua, kalian bisa melakukan live virtual secara online atau daring dengan melakukan pendaftaran nih. Nah, kalian bisa daftar dengan tanya-tanya di sosial media kita nih. Untuk jadwalnya itu ada Selasa, Rabu, dan Kamis, pukul 9 ataupun pukul 13.30. Nanti kalian bisa sesuaikan ya. Informasi lengkapnya bisa pantau nih lewat sosial media kita nih. Kalau Randi sih seringnya lihat dari Instagram ya. Ada museum_BI ataupun lewat Facebook kita Museum Bank Indonesia. Pokoknya selama masih masa pandemi ini kita nggak henti-hentinya untuk memberikan fasilitas agar bisa mengedukasi sahabat Museum BI dimanapun berada. Akhir kata, saya Randi Rapsanjani, ditunggu kehadirannya ya untuk berkunjung secara live virtual di Museum Bank Indonesia untuk merasakan suasana Deya Paseban di masa lalu yang sekarang sudah menjadi Museum Bank Indonesia. Bye-bye, Randi pamit. Salam museum, museum di hatiku.